5 kartu kredit terbaik di 2024 versi Credit Card Revolution. Bahwa pembahasan saya di 5 kartu kredit terbaik itu menurut saya dan akan berbeda dengan reviewer yang lain karena mereka kan ada 5 terbaik untuk jalan-jalan, untuk poin apa segala. Karena di Credit Card Revolution saya hanya fokus menggunakan kartu kredit untuk modal bisnis dan untuk kepentingan bisnis. Jadi kenapa sih BNI itu? BNI itu keunggulan BNI itu teman-teman, kita bisa punya banyak kartu dengan limit terpisah. Itu keunggulan yang ultimate advantage. Makanya saya selalu ngomong, kawan-kawan, kalau Anda baru di awal, kalau Anda belajar di workshop Credit Card Revolution pasti Anda paham itu kan. Kartu kredit BNI itu dicari terakhir. Kenapa? Tunggu kartu-kartumu yang lain limitnya besar-besar dulu, baru nanti kamu nyari BNI. Karena BNI itu... Halo Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Dan ini seperti yang ditagih-tagih oleh para follower. 5 kartu kredit terbaik di 2024 versi Credit Card Revolution Roy Sakti. Bagi Anda yang belum paham, Credit Card Revolution itu apa? Itu adalah sebuah kelas yang saya mengajarkan bagaimana Anda bisa mendapatkan kartu kredit dengan untuk modal bisnis sampai ratusan juta bahkan miliar. Jadi bagi Anda yang sudah belajar apapun, ikut properti, ikut kelas apa, ikut apa, belajar, ataupun sudah punya project tapi nggak punya duit, akhirnya mentok di modal, Anda harus ikut workshop Credit Card Revolution, karena disitulah Anda akan mendapatkan solusi permodalan dari bisnis Anda. Oke, kembali ke sini ya. Jadi nih teman-teman ya, saya kasih disclaimer dulu bahwa pembahasan saya di 5 kartu kredit terbaik itu menurut saya, dan akan berbeda dengan reviewer yang lain, karena mereka kan ada 5 terbaik untuk jalan-jalan, untuk poin apa segala. Karena di Credit Card Revolution saya hanya fokus menggunakan kartu kredit untuk modal bisnis dan untuk kepentingan bisnis. Maka saya mereview adalah kartu yang satu mudah didapat, yang kedua fiturnya lengkap dan mudah ya, dan kemudian ngasih limitnya bisa besar-besar atau keamanannya safety ya. Saya tidak akan membahas masalah poin reward ataupun bonus apa segala, karena biasanya poin kartu-kartu yang seperti itu adalah kartu-kartu yang didesain khusus tier atas, di mana untuk mendapatkan kartu tersebut itu Anda harus menjadi seorang nasabah, sebagai seorang prioritas apa segala, dan itu tidak terjangkau dan tidak sesuai segmen pasar dari Credit Card Revolution ya. Nah, ini adalah 5 kartu kredit terbaik versi Roy Sakti yang bisa Anda akses walaupun Anda sebagai seorang pemula ya. Nomor 5 ya, nomor 5 itu adalah kartu yang namanya DBS ya. Jadi sebenarnya saya ragu nih menempatkan nomor 5 ini karena ada beberapa kandidat. Ada kartu kredit Genius, ada CIMB. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk memasukkan DBS. Kenapa? Saya jelasin dulu ya. Kalau di Genius itu satu fitur yang menarik adalah dia ada namanya perlindungan transaksi. Jadi di aplikasi itu ada tombol yang bisa untuk menonaktifkan transaksi online dan untuk menonaktifkan transaksi luar negeri. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kartu kita, keamanan kita, safety. Ya kayak gini cuma ada 2, yaitu Genius dan BCA. Cuman problemnya Genius itu dulu saya nobatkan salah satu dari 5 terbaik 2023, tapi di 2024 ini tenggelam karena di nerf, poin-poin rewardnya itu di nerf, udah drop, udah nggak meyakinkan. Jadi sebenarnya keunggulan Genius itu cuma itu aja sih teman-teman ya. Jadi tuh. Kemudian kalau di CIMB itu yang saya suka adalah ada fitur cicilan-cicilan 0% 3 bulan sama 6 bulan. Itu yang menurut saya masih ultimate ya, menarik. Tapi saya lebih condong untuk dimasukkan di nomor 5 itu adalah kartu DBS. Kenapa? Satu teman-teman. Kartu DBS ini adalah kartu yang loyal memberikan limit besar. Dia bisa memberikan limit besar di atas referensi. Jadi kalau Anda sudah punya kartu kredit referensi 50 juta, Anda apply DBS itu bisa dapat 75 juta, 70 juta, itu banyak kejadian seperti itu. Di luar itu nggak ada. Di luar itu maksimal mentok 1/1 bahkan downgrade ya. Anda pengajuan kartu kredit referensi 50 juta dapatnya cuma 30 juta, 20 juta. Tapi DBS itu bisa memberikan kenaikan. Itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah saya sebagai orang yang sering berpergian, saya menikmati fasilitas dari gratis Starbucks-nya DBS. Dan itu selama setahun itu bisa kepakai 8 kali dan
sudah saya pakai terus, jadi saya harus berterima kasih atas traktiran. Jadi bisa dibilang review yang nomor 5 di BSD karena disogok sama Starbucks. Ya, tapi di luar itu sebenarnya nggak ada kendala yang lain. Nah, kita masuk pada kartu yang nomor 4. Kalau nomor 4 itu menurut saya itu di BNI ya. BNI itu kartu nomor 4 ya. Jadi kenapa sih BNI itu? BNI itu keunggulan BNI itu teman-teman, kita bisa punya banyak kartu dengan limit terpisah. Itu keunggulan yang ultimate advantage. Makanya saya selalu ngomong, kawan-kawan, kalau Anda baru di awal, kalau Anda belajar di workshop Credit Revolution pasti Anda paham itu kan. Kartu kredit BNI itu dicari terakhir. Kenapa? Tunggu kartu-kartumu yang lain limitnya besar-besar dulu baru nanti kamu nyari BNI. Karena BNI itu salah satu paling susah untuk naik limit, tapi dia suka ngasih kartu baru. Nah, problemnya adalah kalau kamu kartu BNI itu, kartu referensimu limit kecil-kecil kayak 10 juta, 20 juta, kamu dapat cuma 10 juta lagi ya alamat nanti nasibnya kamu nanti dapat kartu kredit lagi 10 juta lagi, 10 juta lagi, 10 juta lagi. Tapi kalau kamu dapatnya sudah 50 kan lumayan, 50 gitu ya. Nah, itu. Nah, dan kemudian salah satu yang game changer dari terutama 3 bank ini ya, antara BNI, BRI, dan Mandiri itu adalah fasilitasnya yang terkoneksi untuk pembayaran QRIS. Ini sangat game changer sekali teman-teman. Karena kita udah mudah untuk pembayaran QRIS, kita bisa menggunakan fitur di kartu kredit ya. Cuman memang QRIS ini sangat dibatasin, transaksi maksimal cuma 9 juta kalau nggak salah. Antara nggak sampai 10 juta, 9 juta berapa gitu kan. Nah, tapi itu sangat game changer sekali, tapi sekarang hati-hati ya. Saya tidak menyarankan Anda geston via QRIS ya. Mungkin walaupun rate-nya itu lumayan murah, problemnya itu nanti masalah bukan di Andanya yang kartu kreditnya. Yang masalah itu nanti adalah, aku nggak bisa bahas masalah panjang lebar, tapi ya artinya kalau dari sisi pengguna kartunya nggak ada masalah. Yang masalah itu nanti yang dari sisi yang punya merchant. Itu dealingnya. Nah, mau lebih jelas silakan nanti Anda bergabung di Credit Revolution. Nah, itu nanti Anda akan tahu kenapa sih seperti itu. Cuman hari ini saya nggak bisa bahas terlalu banyak masalah itu ya. Nah, kemudian kartu nomor 3. Nomor 3 itu ini pilihan agak berat ya. Sebenarnya antara 2 dan 3 ini nomor 3 ini BCA, teman-teman ya. Kartu kredit nomor 3 itu BCA. Kenapa BCA? BCA itu sebenarnya fiturnya tuh nggak ada fitur apa-apa ya. Dari sisi poin itu juga ya nggak bagus-bagus amat ya. Dari sisi yang lain-lain itu nggak terlalu bagus, tapi dari sisi keamanan ini BCA ini setara dengan Genius. Jadi BCA itu di dalam fitur kalau dia terkoneksi dengan mobile BCA Blue ya atau ya BCA Blue ya yang terbaru itu dia di aplikasi itu bisa mengatur untuk pembatasan transaksi. Jadi tidak bisa transaksikan online, mirip sama yang punya Genius. Jadi ada fiturnya transaksi luar negeri. Jadi apa? Itu mencegah punya kartu kredit Anda itu kemudian tiba-tiba iseng dipakai orang, kena scam, kemudian kena fraud transaksi luar negeri apa segala, nggak bisa. Selama Anda menonaktifkan fitur itu. Kalau Anda nonaktifkan, dipakai orang bisa. Begitu itu diaktifkan, nggak bisa. Nah, ini sangat nyaman sekali, BCA itu sangat nyaman sekali untuk kita bawa kemana-mana. Jadi kalau saya bawa kartu kredit itu pasti paling aman pakai BCA. Karena satu dari rate juga nggak termasuk yang paling murah banget, tapi murah. Kemudian fiturnya nggak banyak, tapi fitur safety ini yang bisa. Jadi kalau sewaktu-waktu kamu misalnya contoh nih ya kan, apes-apesnya kamu ke luar negeri, kemudian kartumu hilang, nah kamu bisa nonaktifkan kartu itu lewat aplikasi. Nah jadi nggak bisa ditransaksi. Karena banyak kejadian tuh begitu teman-teman, hati-hati ya. Bawa kartu kredit banyak-banyak di luar negeri kemudian kecopetan, mau digesek dulu. Karena kalau sudah gesek kemudian lapor, Anda nggak akan bisa untuk lapor. Itu BCA di nomor 3. Tapi keunggulan yang lain nggak ada BCA itu. Dan gini, kalau Anda punya kartu kredit BCA itu, Anda lebih dihormati untuk apply kartu kredit ke bank-bank lain. Itu. Nomor 2 itu adalah di BRI. BRI itu kartu kredit nomor 2 menurut saya paling baik. Kenapa? Satu teman-teman ya, saya melihat dari referensi alumni-alumni Credit Revolution yang jebol BRI, itu sudah ada beberapa alumni-alumni saya itu yang limitnya itu bisa sampai di atas 1 miliar untuk satu kartu, teman-teman. Di saat bank-bank lain nggak ada, BRI berani memberikan limit yang seperti itu. Kemudian ada juga fitur cicilannya juga menarik. BRI itu, cicilan itu 12 bulan itu cuma kena admin 1%. Ya bayangin,
Jadi Anda 12 bulan admin 1% itu ya kan apa nggak enak gitu loh. Utang mana sih Anda cari yang 12 bulan 1% itu? Nggak ada gitu loh. Kemudian ada juga fitur QRIS-nya. QRIS-nya juga kepake sekali ya. Transaksi kecil-kecil gitu kan kita bisa pakai QRIS itu kan bisa langsung. Nah, jeleknya BRI itu ketika kita transaksi QRIS lewat Brimo itu secara otomatis dia itu akan gesek ke kartu kredit. Jadi kalau ada opsinya kartu kredit sama tabungan, secara otomatis dia akan ngarahnya ke kartu kredit. Itu jeleknya di BRI itu di situ. Nah, tapi BRI itu bukan berarti bagus banget ya, ada kekurangan teman-teman, hati-hati ya. BRI itu di antara bank-bank lain itu termasuk paling lemah dalam segi security, yaitu keamanan. Jadi harap hati-hati kalau masalah OTP, kemudian tiba-tiba ada transaksi yang lain-lain. Biasanya itu kalau yang bobol itu BRI duluan dibanding bank-bank lain. Jadi itu yang agak concern itu. Nah, kemudian kartu kredit pertama. Nah, pertama gue ngomong menurut saya ya, sekali lagi menurut saya beda pilihan boleh teman-teman ya. Yang paling use case paling kepake itu di Mandiri. Ya. Kenapa Mandiri? Mandiri itu fitur power cash-nya itu membuat saya jatuh cinta. Kenapa? Karena ketika fitur power cash itu saya sering didapatkan cicilan itu 3 bulan, 6 bulan 0%, nggak pakai apa-apa teman-teman. Murni 0%. Ya jadi kita ngambil 50 juta langsung 50 juta dibagi 3 jebret. Berarti kan kita itu kayak dipinjemin modal tanpa jaminan, tanpa bunga selama 3 bulan, 6 bulan. Dan itu beberapa kali selalu ditawarin terus. Dan itu membuat saya jatuh cinta. Artinya ya kalau ini saya gunakan untuk bisnis berarti kan cost saya itu kan 0 gitu teman-teman. Nah itu. Di samping itu juga ada fitur QRIS-nya juga ada ya. Nah, dan kemudian di Mandiri ini teman-teman, selama pemakaian kita oke, kita 6 bulan sekali itu bisa gampang request untuk naik limit dan secara historical berdasarkan data kenaikan limit yang paling banyak itu di Mandiri. Mandiri itu gampang naik limit. Nah, itu kartu kredit terbaik menurut saya ya. Nah, kemudian kalau berbicara kartu-kartu yang untuk poin apa segala itu mungkin beberapa yang kayak Danamon tapi spesifik ya. Kemudian Maybank itu juga spesifik sekali kartu yang sebenarnya saya nggak hobi. Kartu-kartu yang kita harus dapat kayak contoh Maybank BMW itu tapi kan harus naruh duit itu saya nggak hobi. Wong saya pingin kartu kredit itu bukan karena saya nggak punya duit makanya saya pakai kartu kredit kan. Nah, beda aliran. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaannya di tahun 2025 ini apa yang akan terjadi ya? Apakah klasemen ini akan runtuh? Saya ingin sekali meruntuhkan ketiga kartu plat merah ini kan BRI, BNI, Mandiri ini mendominasi di dalam Indonesia terutama dari fitur keuangannya ya. Kalau fitur-fitur bonus ataupun miles jauh lah ya. Tapi kalau masalah kemudahan dan kemudian nominal limitnya itu jago, tapi mungkin kita tidak tahu 2025 ini apakah akan ada perubahan, kita nantikan di tahun depan. Tapi jangan lupa, kalau Anda mau belajar bagaimana bisa mendapatkan ratusan juta, bahkan miliaran, silakan Anda bergabung di kelas Credit Card Revolution. Dan kemudian di bulan Januari ini kita akan mengeluarkan satu produk baru, yaitu berguna buat teman-teman yang sekarang sedang mau pengajuan KPR, modal kerja, tapi kendala selalu ditolak, plafon tidak bisa. Kita ada kelas yang namanya KPR Hacks. Oke, see you tomorrow, see you next year. Dan teman-teman, semoga tahun 2024 ini membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita semua. Dan semoga tahun depan kita diberkahi dengan cuan yang lebih banyak. Bersama saya Roy Sakti, see you guys.